Enggak, bener-bener enggak. Kenapa sih Awe suka banget naruh daging ini di semua menu? Gue tuh bener-bener bingung. Good job ini siapapun di kerja di Awe harus naik pangkat nih ngasih ide ini. Aku segini pencinta makanan yang ada manisnya aja, menurut aku ini manis banget. Gurih banget. Terus ada kayak... Hai semua, ketemu lagi sama aku Tashi. Kali ini kita akan nge-review makanan-makanan fast food yang baru aja mereka launching. Mungkin ini sebenarnya nggak baru banget karena mereka launching tuh ketika aku main lagi di Dubai. Jadi aku baru nyobain. Pertama tuh Awe ngeluarin menu bibimbap. Itu kayak sejenis makanan nasi Korea. Ada yang udang, ada yang daging, ada yang ayam. Kita cobain ya karena terakhir waktu itu Awe mengeluarkan menu agak sedikit tragis. Ingat ya di video ini. Terus dia juga jualan dessert yang super unik sih. Namanya durian bowl. Tuh dapat 4 piece kayak gini. Kita akan cobain, aku udah penasaran banget sama durian bowl, jadi kita akan cobain langsung durian bowl-nya. Selain dari Awe, kita juga akan nyobain Hokben, karena Hokben jualan ramen. Sekarang aku juga penasaran banget. Oke, ini pertama durian bowl-nya dapat 4 piece, harganya berapa? Oke, 31.000 dapat 4 ya. Tunggu, kita nggak bisa bilang mahal dulu kalau belum coba. Jadi dalamnya tuh mochi guys ternyata. Ini tuh jadi kayak sejenis tepung beras ya, kayak mochi gitu. Dalamnya dikasih duren dan digoreng pakai tepung crispy gitu tuh. Jujur aku suka banget karena satu aku suka duren, dua aku suka mochi. Jadi ini kayak enak banget. 9 dari 10. Wajib dicobain. Kok ini nggak seviral itu ya, padahal ini enak banget loh. Wangi durennya tuh berasa. Terus manisnya tuh pas, nggak yang manis banget. Dan mochinya tuh kenyal gitu loh, kayak kenyal banget. Cuman kalau aku kasih masukan, harusnya ada sedikit gurihnya dikit. Jadi di mochinya tuh kurang ada wangi pandan sama santannya aja sih kalau buat aku ya. Tapi udah oke kok, udah oke banget ya. Pertama, aku paling high expectation nih, kita cobain yang shrimp ya, yang udang dulu. Ini yang udang. Berapa harganya? 63.000. Ini udah ada telur mata sapi. Dapat 3 tempura, pulen gitu loh. Kalau menurut aku aja, aku suka pulen, ini terlalu pulen kayaknya. Lihat nggak sih, sampai kayak mau dititik lontong gitu loh. Cobain. Kalau aku suka karena saus gochujangnya berasa banget aroma gochujang, asin, manis gitu. Terus ada gurihnya. Walaupun di sini nggak ada seaweed, tapi kayak ada kegurihnya seaweed gitu loh, kayak ada umaminya gitu. Nah ini harusnya ada seaweednya nih masukan dari aku. Kalau ada kayak taburan seaweednya pasti lebih enak lagi. Tapi untuk bumbu nasinya sendiri menurut aku oke, tapi nggak pedes sama sekali ya, sama sekali nggak pedes. Cuman untuk nasinya terlampau pulen, jadi kayak untuk di mixnya aja tuh susah. Cuman masukan dari aku, satu harusnya dikasih seaweed, dua harusnya agak pedes sedikit sih, karena ini bener-bener nggak ada rasa pedesnya sama sekali. Sedangkan gochujang itu kan chili paste, jadi sebenarnya harusnya ada pedesnya dikit gitu. Kalau kalian nanya worth it nggak 60.000? Mungkin kalau di 50.000 dengan minum worth it banget sih menurut aku. Tapi kalian 60.000 ya nggak sampai segitunya sampai kalian harus beli sih. Karena dengan 60.000, kalau aku personally sendiri, aku mendingan beli kayak bumbu gochujang sendiri, bikin pakai tempura. Ini kalian kalau bikin sendiri, ini modalnya nggak nyampe 20.000 beneran. Kalau bikin sendiri ya, dan ini maksudnya rasanya tuh bukan yang sampai kayak wajib dicoba dan nggak bisa ditemuin di tempat lain. Tapi kalau menurut kalian 60.000 nggak mahal ya, kalian cobain aja karena ini not bad gitu ya. Ratingnya mungkin di 8. Udangnya juga lumayan enak, matang sampai dalam, crispy-nya juga enak, nggak chewy gitu. Oke, terus cobain yang lain. Wow, ini yang beef ya. Bentukan semuanya kan sama ya. Jadi aku akan makan nasinya dari yang itu aja. Cuman topping dagingnya aku cobain. Tuh ya. Lagi-lagi dagingnya selalu pakai beef patty, kayak sejenis beef patty yang dari burgernya Awe. Beefnya tuh pakai beef patty gitu dan ini so dry. Enggak, bener-bener enggak. Kenapa sih Awe suka banget naruh daging ini di semua menu? Gue tuh bener-bener bingung. Kayak kemarin steak juga pakainya daging ini, dan menurut gue ini it's not a steak, it's a patty. Lagi-lagi ya, gue kira tuh dagingnya daging suwir bulgogi gitu loh. Enggak, ini it's a no kalau yang ini menurut aku. Kalau yang udang masih masuk gitu ya ke nasinya. Nah ini yang ayam. Nah mungkin kalau ayam juga masih oke. Karena dia pakai ayamnya ayam crispy gitu. Di antara tiga-tiganya ya. Udangnya tuh enak, tapi ayamnya lebih ada bumbunya. Jadi dimakan pakai nasi, nasinya jadi lebih enak. Overall ya reviewnya ya. Sebenarnya nasinya tuh enak tapi terlalu kelembekan, tapi bumbunya enak tapi kurang pedes dikit. Jadi kalau kalian mengharapkan gochujang SF gochujang, ini nggak gochujang, jadi cuma aroma gochujang doang. Tapi nggak pedes. Untuk yang daging enggak banget, aku kasih aja. Enggak banget, aku kasih rating 0, aku kasih aja.
Karena udah kesel banget ngeliat tuh beef patty ada di mana-mana dan masanya beef patty itu dry banget ya. Jadi kalau masalah untuk awe, sumpah daging itu jangan ditaruh di menu lain selain di burger deh. Kayak coba berusaha untuk bikin daging lain. Untuk tempuranya enak, tapi kalau aku lebih prefer ke ayam ya. Jadi kalau kalian pengen banget nih nyobain, cobain yang ayam. Kalau yang ayam masih oke. Dan untuk durian ballsnya enak parah, enak banget. Menurut aku ini menu tersukses awe sampai aku setahun ini nge-review awe, ini menu tersuksesnya sih. Enak banget, aku akan beli terus. Bahkan ini salah satu dessert fast food terenak yang pernah aku makan. Tapi di notes ya, karena aku suka mochi dan suka durian, dan ini mochi dan durian. Enak banget, parah. Tuh bener-bener lumer, kenyal dan lumer. Good job ini siapapun di kerja di awal naik pangkat nih ngasih ide nih. Oke lanjut, sekarang kita akan review Hokben ya ramennya. Jadi kalau untuk semua yang aku rekomendasi hanya durian ballsnya doang. Nah ini dia menu Hokben ramennya. Dia mengeluarkan 2 menu ramen. Yang pertama Hokkaido miso ramen, yang satu lagi tori paitan ya. Yang tori paitan harganya berapa? Sama, dua-duanya 49.000. Terus atas sekarang ada takoyaki mentai. Jadi aku penasaran juga takoyakinya harganya berapa? Takoyaki mahal banget, mendingan beli ramennya dong. Kita cobain dulu ya, perbedaannya gini nih. Yang Hokkaido ramen itu Hokkaido miso tuh ada kayak minyak cabenya gini. Kalau dari bentukan kuahnya sini meyakinkan banget, sumpah kayak enak banget bakalannya. Kita akan cobain ya dari yang ini dulu deh, takoyaki dulu, aku penasaran sumpah. Aku ambil semuanya. Adonannya tuh gurih banget sampai aku kira ada kejunya. Jadi dia bener-bener adonannya gurih banget. Terus ada kayak oktopusnya juga masih berasa fresh. Saus mentainya nggak enak sama sekali. Cuman kalau aku mau kasih masukan ya biar menjadi takoyaki terenak, itu tinggal dimasaknya dibentarin lagi deh. Jadi biar terbentuk kriukannya itu loh. Dan kalau dimasaknya lebih lama lagi dikit lagi, jadi bagian dalamnya juga tuh akan bentuknya lebih kopong gitu loh. Ini tuh agak terlalu padat dan lembut, ngerti nggak? Tapi sebenarnya rasa dari adonannya udah enak banget. Kalau Gindako itu teksturnya lebih enak kan, karena dia tuh luarnya ada kriesnya dulu gitu, terus kayak lembut, terus agak kopong. Kalau dia ini agak padat lembut. Ini mengingatkan aku terhadap bakwan Pontianak. Jadi bakwan Pontianak tuh dalamnya dikasih daun kucainya banyak banget kan. Nah itu rasanya kayak gini. Tapi ini juga enak. Ini aku kasih rating 8,5/10. Belum seenak Gindako, tapi ini lumayan enak ya. Karena bumbunya tuh bener-bener gurih banget dari adonan takoyakinya. Lanjut, aku udah penasaran banget. Banget, karena aku juga pencinta ramen. Nih dapat kuah, dapat minyak cabe. Ini yang miso ramen ya. Jadi di dalam mie-nya itu kita dapat potongan ayam, dapat telur, dapat jagung, dan dapat ada kimchinya gitu. Terus telurnya tuh telur Jepang gitu yang kayak udah dimarinasi dan dimasak tengahnya setengah mateng gitu. Jadi ada egg yolk-nya gitu. Jujur kuahnya kental banget, lumayan kental banget sih ini. Kita aduk dulu. Kental banget, parah ini kental banget sih. Terus dapat sawinya juga. Untuk tekstur mie-nya ya, mie-nya sendiri kayak mie-nya tuh kayak mie frozenan gitu sih. Jadi nggak sekenyal dan se-fresh yang kayak mie ramen di restoran ramen. Untuk yang ini lebih dominan ke manis ya, tapi rasanya gurihnya sih gurih ya, tapi kayak kental, enak. Cuman aku segini pencinta makanan yang ada manisnya aja, menurut aku ini manis banget. Terus kaldunya tuh kayak lebih kerasa kayak kaldu jamur gitu loh. Jadi rasanya bukan kayak kuah ke ayam rich gitu. Kalau aku merasakan kayak lebih kayak ke gula kaldu jamur gitu. Kenapa ya? Aku kurang suka sih. Kayak terlalu kental dan terlalu manis kalau menurut aku. Terus mie-nya juga mengingatkan kita terhadap bukan mie ramen Jepang gitu loh, lebih kayak ke bakmi gitu, tau gak sih? Mie-nya ini teksturnya lebih kayak ke bakmi dibanding mie ramen. Kalau mie ramen tuh lebih kenyal, terus lebih kayak beda aja bentuknya. Nggak kayak gini. Ini mengingatkannya kayak bener-bener jadi makan kayak mie laksa, pakai kuahnya tuh kuah ramen yang manis gitu. Aku baru bisa kasih rating 7 ya. Tapi bukannya nggak enak ya, cuman memang bukan selera aku aja. Karena aku kalau ramen tuh lebih suka yang gurih asin. Sedangkan ini tuh gurih manis banget. Kita coba yang lainnya ya. Kita coba yang satunya, hopefully ini lebih enak. Oke, kalau yang ini nggak dapat kimchi ya. Dapatnya itu seaweed, ayam, sama telur. Aku masih lebih suka kuahnya ramen ya. Kalau yang seharga 40 ribuan kan berarti Hakata tuh aku nggak tahu Hakata harganya berapa. Tapi kalau aku paling suka sebenarnya Hakata. Tapi Hakata tuh yang halal cuma di satu cabang. Kalau ramennya kan halal tuh. Nah ramennya menurut aku lebih enak sih dibanding ini.
Nah, kalau untuk yang ini kuahnya tuh lebih cair ya, nggak sekental yang tadi. Jadi hopefully nggak akan semanis dan semahteh yang sebelumnya ya. Kita akan cobain, bismillah. Jauh sih, ini jauh lebih cair. Tapi seperti biasa, tekstur mie-nya masih sama. Dan menurut aku ini mie-nya kayak lebih kayak ke mie khas Indonesia gitu, kayak mie soto mie. Ini lebih enak jauh dibanding yang itu. Karena ini baru kayak ramen-ramen Jepang yang kuahnya light, asin, gurih. Dia gurih banget sih, kayak bener-bener direbus. Dan aku somehow merasa ini rebusannya tuh lebih kayak rebusan jamur dibanding rebusan ayam. Karena rasa dari kuah jamur tuh lebih strong daripada rasa ayamnya. Terus kalau yang ini ada gurihnya, ada asinnya. Jadi menurut aku yang ini lebih enak jauh, nggak overpowering sama sekali. Kayaknya kalau kalian sepenasaran itu mau nyoba, menurut aku kalian mendingan yang tori paitan lebih enak daripada yang satunya sih. Kalau kalian nanya masukannya apa kak, gitu kan? Kalau menurut aku sih tekstur mie-nya ya. Mie-nya tuh nggak ramen banget sih. Jadi kayak makan bakmi, terus dimasukin ke kuah Jepang. Jadi dari situnya aja kan, sedangkan ramen tuh yang kita nikmati kan dari si mie-nya tuh. Nah ini mie-nya tuh kurang ke arah sana, makanya aku kurang suka dan kurang bisa rekomendasi ke kalian. Kalau untuk kuahnya yang ini sebenarnya oke, aku kasih rating 8 untuk kuah, tapi kalau untuk mie aku belum bisa approve. Jadi aku lebih prefer takoyakinya. Tapi kalau takoyakinya harganya mirip nggak sih sama Gindako? Kalau masih sama Gindako, coba Gindako berapa? Oh, berarti lebih mahal. Tapi seinget aku, Gindako tuh size juga lebih besar daripada ini. Jadi kalau dengan harga 33.400, aku masih tetap milih Gindako dibanding ini. Jadi kalau kalian nanya yang rekomendasi aku apa, ini sebenarnya nggak ada yang sampai kayak nggak enak gitu sih. Pada dia biasa aja. Jadi aku belum bisa rekomendasi ya untuk yang Hokben. Tapi kalau kalian maksa banget satu kak, pilih satu, ya udah berarti aku milih ramen yang ini, yang tori ya. Tapi tetap mie-nya enggak. Nah itu dia video kita hari ini. Dari semua yang aku coba, yang most favorit aku dan paling aku rekomendasi ada durian bowls-nya Awe sih. Itu wajib dicoba. Selain dari itu semuanya belum bisa aku approve karena bukan something yang lebih better daripada kita beli di restoran aslinya gitu, ngerti gak sih? Kayak kalau Awe mendingan stick to the golden aroma chicken, Hokben udah stick kayak biasa chicken yakinikunya, lebih enak gitu ya. Itu dia video kita. Kalau kalian pengen lihat aku nge-review apa lagi, langsung komen aja di bawah, nanti aku cek komen kalian. Thank you for watching, don't forget to subscribe to this channel. I'll see you in my next one. Bye bye.